Oke, ya welcome back to YouTube Cuan Terus. Kembali lagi sama gua Ilham. Kali ini di materi baru, materi yang berbeda. Kita belajar hal baru ya. Ini nanti bakal ada banyak seriesnya ya series baru pokoknya. Kita di sini bakal belajar soal ya makroekonomik. Cuma fokus untuk trader saja materinya. Jadi skopnya kita batasi biar nggak kemana-mana, biar nggak terlalu luas. Karena emang kita bukan mau jadi CFA, kita bukan mau jadi makroekonomis, kita cuma mau jadi trader aja. Jadi skopnya kita batasi di sini aja. Oke, apa yang bakal kita pelajari di materi ini? Pertama ya introduction dulu nih, pengenalan. Kenapa nih belajar makroekonomik dan fundamental analisis itu penting untuk para trader? Lalu kita akan belajar indikator ekonomiknya, kita pelajarin kebijakan fiskal dan ya pengaruhnya ke market, lalu kebijakan moneter dan bank sentral ini pengaruhnya apa juga ke market. Lalu kita akan masuk ke suku bunga, obligasi dan selisih yieldnya. Lalu kita masuk ke bahasan terakhir itu economic cycle, geopolitik, dan sentimen analisis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Introduction to Fundamental and Macroeconomic Analysis. Wih, yoi, namanya keren ya. Oke, kita bahas dulu. Kenapa kita lakukan analisis fundamental? Kenapa nggak teknikal aja nih bang? Nah, ini bedanya. Analisis fundamental itu kita focusing on why. Kenapa? Jadinya ya analisis fundamental itu membantu memberikan directional bias. Atau ya kira-kira bias arahnya kemana. Lalu, analisis teknikal itu focusing on where. Jadi ya analisis teknikal itu bakal bantu kita untuk ngasih timing di mana titik tersebut baik untuk masuk atau enggak di suatu aset. Kapan masuk, kapan keluarnya gitu. Di mana masuknya, di mana keluarnya. Itu teknikal. Jadi ya itu ya untuk ini untuk fundamental tadi kita ya fokus kepada arahnya. Ini kira-kira nanti suatu aset arahnya bakal gimana dan kita ngambil trade-nya atau bikin trade-nya ya sesuai dengan bias arah itu. Dan ya entry-nya kita nyarinya dengan ya technical analisisnya beserta exit-nya nanti. Oke, gitu ya. Ini kenapa analisis fundamental dan makroekonomi penting. Ini saling berhubungan ya, karena ya kita untuk ngebahas makroekonomi itu sebenarnya ada bagian dari fundamental analisis. Ya simpelnya semua aset di dunia ini yang ada itu diperdagangkan secara berpasangan dengan aset lain, mainly mata uang lain. Bahkan aset besar seperti XAU, emas, HG perak, Bitcoin itu perdagangannya dipasangkan dengan mata uang US dollar. Jadi ya itu, ya ada pelemahan atau penguatan di US dollar ini bakal berpengaruh ke aset-aset tersebut, meskipun ya masing-masing dari asetnya punya fundamentalnya sendiri gitu. Jadi ya intinya pergerakan harga aset ini dipengaruhi oleh fluktuasi kekuatan aset itu sendiri atau pasangan perdagangannya. Tuh ya. Nah, ininya fundamental dari suatu aset itu menggambarkan kekuatan asetnya. Nah, ini yang bakal kita pelajarin, analisis fundamental dan makroekonomiknya. Analisis fundamental suatu aset sangat erat hubungannya dengan analisis makroekonomi global. Jadi ya ini kita batasin analisis fundamentalnya di makroekonomi aja. Soalnya kalau ya masing-masing aset kan punya fundamentalnya, emas itu fundamentalnya apa, saham juga fundamentalnya apa, terus juga Bitcoin, kripto itu masing-masing ada fundamental yang berfokus ke dirinya sendiri. Tapi ini kita bahasnya secara itunya aja, secara generalnya aja. Itu ya, soalnya secara general ini bakal berpengaruh juga ke pergerakan harganya. Pokoknya ke pergerakan kelas asetnya gitu. Yang pertama yang bakal mempengaruhinya ini salah satu yang kita pelajarin nanti kita belajar soal indikator ekonomi. Pokoknya ya ini data ekonomi yang dirilis oleh pemerintah suatu negara. Ya biasanya sih untuk trader kita berfokusnya kalau untuk yang general ya secara general risk asset maupun safe haven itu kita bakal berfokus di indikator ekonomi yang dirilis oleh Amerika Serikat. Nah ya rata-rata emang aset di dunia ini diperdagangkan dengan USD. Ya contohnya nanti ada CPI lah, ada GDP, NFP, unemployment rate dan lain-lain. Terus kita bakal belajar juga kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu sebenarnya adalah ya kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan negara soal pengeluaran dan ya, pendapatan negaranya. Misalkan ya naikin pajak atau ngasih stimulus ekonomi dan lain-lain gitu ya. Lalu nanti kita belajar juga ya kebijakan moneter. Nih pokoknya kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menjalankan mandatnya. Bank sentral itu mandatnya ada dua. Dia ya ngatur supply uang di market dan max employment. Jadinya ya ketenaga kerjaan. Meskipun akhirnya kadang ya bagian max employmentnya kadang suka terlupakan. Jadinya kayak secondary aja gitu buat nopang yang pertamanya nih supply-nya. Kayak kan ya ini biasanya kayak Fed suka naik turunin bunga itu ya salah satunya employment itu jadi patokan penting di sana. Lalu geopolitik ya udah stabilin geopolitik itu berpengaruh pada pasar internasional. Pokoknya ini nanti bakal ngaruh ke ya lagi-lagi ke arus dagang dan aliran modalnya. Duitnya ngalir ke negara itu apa enggak gitu, apa kabur. Itu nanti bakal ngaruh ke mata uangnya lah, ke bursa sahamnya lah dan lain-lain gitu. Terus juga interest rate
atau suku bunga diferensial dan yield curve. Sisi suku bunga antar negara, lalu yield curve-nya suatu negara itu bakal berpengaruh pada aliran modalnya. Contohnya yang kita biasa bahas ya di berita belakangan itu ya sisi antar suku bunga di Jepang dan di Amerika atau negara lain. Karena di Jepang itu tempat suku bunganya ditahan di angka 0 lalu baru bertahan naik. Nah, ketika ini suku bunganya 0, ya otomatis banyak negara atau banyak institusional yang minjam duitnya ke bank di Jepang sana, lalu uangnya dilarikan ke negaranya sendiri atau negara lain untuk membeli aset lain gitu. Jadi benar-benar selama bertahun-tahun nih ya bisa dibilang risk free untuk minjam uang di Jepang, karena dibalikinnya nanti mau berapa tahun pun, mau kena inflasi dan lain-lain, nilainya tetap sama. Ya itu, akhirnya kan rata-rata ya duitnya cabut dari pasar Jepang masuk ke pasar lain, yang berakibat ya mata uang di Jepangnya turun, ya bursa sahamnya juga kena dan lain-lain. Itulah ya. Tuh, itu yang bakal kita pelajarin. Next kita bakal belajar soal ya itu indikator ekonominya. Kita nanti belajar nih indikator ekonominya yang sering kita pakai untuk trader ya, untuk analisis fundamentalnya apa aja. Ya nanti ada indikator yang lagging indikator, ada yang leading indikator juga. Terus juga ya kita belajar jenis-jenis aset biasanya apa nih, risk asset apa, yang jadi safe haven itu apa, dan lain-lain. Oke, untuk pengenalannya cukup sampai situ aja. Sampai jumpa di video berikutnya.